benar, tapi dia tidak berdaya mengatakan itu benar. Dia tidak punya kekuatan untuk membela yang benar. Dia tidak punya kemauan untuk menyampaikan yang benar. Sebagaimana banyak juga orang tahu sesuatu itu salah, batil, zalim, tidak benar, inkonstitusional, tapi dia tidak punya daya, kekuatan dan kemampuan untuk menghindari yang tidak benar itu. Yang terjadi kemudian di masyarakat adalah kerancuan. Bisa saja terjadi yang benar dianggap batil, yang batil menjadi hak, yang halal dikatakan haram, yang haram menjadi halal, atau setidaknya disamarkan. Kerancuan nilai ini membuat masyarakat menjadi tidak menentu. Oleh sebab itu, keberpihakan kepada yang lemah seperti dianjurkan dalam hadis ini, wa rahimat dha'if, orang yang bersifat kasih sayang kepada orang-orang yang lemah. Selain ada pula versi hadis Nabi yang menyatakan irhamu salasatan minan nas, kasihanilah 3 macam manusia. Dikasihani siapa? Pertama, azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina, pejabat tinggi yang pensiun, terkena post power syndrome. Itu kalau tidak kuat mentalnya, mengalami semacam frozen emotional attitude. Dan itu yang masih menghinggapi para birokrat kita sekarang. Dengar bahwa ada mutasi ke asap berusuk, cari orang pintar, cari imbah. Sholatnya masih menghadap Allah, tapi urusan kayak begini, cari orang pintar, cari imbah. Jadi iya kena mudu wa imbah nasta'in. Ini kan tidak konsisten, mukhtalif, mencampur aduk yang hak dengan yang batil. Akhirnya segala macam cara diusahakan. Dia merawat jabatannya bukan dengan prestasi kerja yang baik, bukan dengan kondisi karena memang melaksanakan tugas dengan sebagaimana mestinya, tapi banyak melakukan menangi atasan, suap sana, semir sini, semur situ. Azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina, terkena post power syndrome, tidak sadar hidup ini kok cuma nunggu giliran kan. Ada saat datang, ada waktu pergi, ada hari lahir, ada saat kembali, ada waktu dilantik, ada saat menyerahkan jabatan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Apa yang kekal? Yang tetap adalah perubahan. Perubahan itulah yang tetap itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ghani yang qad iftaqar, orang kaya yang jatuh miskin. Ini kalau tidak kuat mentalnya bisa gila. Hidup serba ada, sama dengan pejabat tinggi. Datang dihormati, kemana-mana dikawal, tiba-tiba pensiun, nongkrong di warung Tegal, nggak ada yang negor. Kalau tidak kuat mentalnya, dia bisa sableng. Orang kaya yang jatuh miskin, biasa hidup serba ada, serba mewah, serba uang. Tahu-tahu dihadapkan oleh kenyataan dia tidak punya apa-apa, dia bukan apa-apa. Itulah sebabnya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan sebuah ucapan sekadar saat kita menghadapi musibah. Itu kesadaran batin yang paling tinggi dari seorang muslim. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Kalau satu saat saya harus melepaskan jabatan yang saya senangi, kenapa harus berat? Bukankah ketika terlahir dahulu tidak ada jabatan yang saya bawa? Kalau saya harus melepaskan harta yang saya miliki, kenapa saya harus berat? Bukankah ketika terlahir ke dunia ini tidak sesen pun uang yang saya bawa? Inna lillah, segalanya dari Allah, segalanya akan kembali juga kepada Allah. Kesadaran moral yang paling tinggi, segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Lalu orang ketiga yang perlu dikasihani kata Nabi, faqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih, ahli hukum, ngerti syariat, tapi dipermainkan oleh orang bodoh yang kebetulan punya uang dan kekuasaan. Dan uang serta kekuasaan itulah yang jadi sponsor. Tolong carikan dalil supaya ini kelihatannya halal, paling tidak haram-haram dikit lah.
Sibuklah si ahli fikih buka kitab, carikan dalil untuk menghalalkan yang haram itu. Tolong carikan alasan supaya ini boleh. Sibuk menurunkan kitab untuk memberikan legitimasi terhadap kebatilan. Orang ahli fikih yang dipermainkan oleh orang bodoh yang punya uang dan kekuasaan. Inilah realitas. Sehingga benar kalau Nabi mengatakan sebaik-baik umara adalah yang mendekati ulama. Sejelek-jelek ulama yang mendekati umara. Kalau umara mendekati ulama, tendensinya apa? Mau minta proyek sama kiai? Tentu tidak, paling minta didoakan, minta yang baik-baik. Tapi kalau umara membebek, mendekat, menjilat kepada ulama, menjilat, mendekat, membebek kepada umara, tentu ada something, ada sesuatu. Saudara-saudara yang terhormat, saya kembali kepada masalah 4 hal yang mendatangkan rahmat Allah tadi, yaitu yang kedua, rahimah dhaif, orang yang bersifat belas kasih kepada orang-orang yang lemah, keberpihakan kepada rakyat. Ini yang diperlukan sekarang. Ini akan menumbuhkan trust, kepercayaan. Kita bicara soal kesulitan ekonomi, ini kan masalah yang sudah mendunia, bukan cuma Indonesia, tapi tetangga-tetangga kita sudah hampir sembuh semua. Malaysia sudah sembuh, Thailand sudah sembuh, Filipina sembuh, bahkan Korea lebih menakjubkan. Bukan saja sembuh, tapi dia sudah tidak punya sangkut paut lagi dengan negara donornya, IMF. Sudah diselesaikan hutangnya. Apa yang dilakukan Korea? Membangun semangat kebersamaan. Rakyatnya mengumpulkan emas sekian ton. Pemerintah mengeluarkan obligasi. Kok mau rakyat mengumpulkan emas? Itu tadi. Masih ingat? Sopir truk, sopir bus, kenek-kenek nunggu setengah jam di lintasan pintu kereta. Kalau lokomotifnya yang panjang lewat, ada kepuasan batin. Trust, rakyat percaya kepada pemimpinnya. Ini yang perlu ditumbuh kembangkan. Sehingga terkumpullah emas sekian ton. Lalu Korea menghidupkan yang namanya home industry. Tulang punggung perekonomiannya tetap koperasi yang bersifat kerakyatan. Dan dia berhasil bangkit dari kesulitan ekonomi. Rasa kepercayaan itu penting. Karena rakyat merasa pemimpinnya adalah bagian dari mereka. Ini yang Rasulullah saja dituntun oleh Al-Quran. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan kepada mereka Muhammad, aku manusia seperti kau, seperti kalian semua. Apa artinya ini? Jangan menempatkan dirimu di atas yang lain. Jangan pemimpin mendatangi rakyat sebagai sosok penguasa, sebagai sosok malaikat, sebagai sosok sinterklas. Datanglah kepada rakyat sebagai bagian daripada rakyat itu sendiri.